Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz karim bataba yuktabul abadal abdin wa zahirin wa ta'alamu hadatan fa'uni wa lil muta'alami barakatuh Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, anak-anak Rohis Furqan SMA Negeri 1 Dramaga, berjumpa lagi dengan Bapak dalam kajian Syafinah. Kali ini kita masuk ke bab 56 ini ya, yaitu tentang isti'anah. Isti'anah itu artinya hukum meminta bantuan ketika hendak bersuci. Ini isti'anah namanya. Dan ini diperbolehkan. Jadi kalau hukum meminta bantuan kepada manusia namanya isti'anah. Kalau meminta pertolongan kepada Allah namanya istighosah, gitu ya. Jadi istighosah artinya mohon pertolongan kepada Allah, isti'anah meminta bantuan kepada manusia untuk bersuci. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Al-isti'anatu, hukum tentang isti'anat atau hukum tentang meminta bantuan untuk bersuci kepada manusia, yaitu arba'u khisalin, yaitu ada 4 macam. Mubahatun, satu adalah mubah. Wa khilaful aula, yang kedua adalah khilaful aula atau menyelisihi yang utama. Wa makruhatun, yang ketiga adalah makruh. Wa wajibatun, dan yang keempat adalah wajib. Fal mubahatu, maka yang dimaksud hukumnya adalah mubah atau isti'anah yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hiya taqribul ma'i, yaitu meminta untuk didekatkan air. Nah, wa khilaful aula, dan hukum isti'anat yaitu tentang meminta bantuan kepada manusia dalam bersuci yang hukumnya khilaful aula, menyelisih yang utama. Hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi, yaitu menuangkan air, meminta bantuan untuk menuangkan air kepada orang yang berwudu. Orangnya sehat tapi meminta untuk dituangkan air kepada orang yang sehat, begitu maksudnya. Maka ini adalah menyelisihi keutamaan. Wal makruhatu, dan yang ketiga hukumnya makruh, yaitu hiya limay yaghsilu a'dha'ahu, yaitu meminta bantuan kepada manusia untuk membasuhi anggota wudunya. Nah, itu yang ketiga hukumnya makruh. Wal wajibatu, dan yang keempat hukumnya adalah wajib. Hiya, yaitu lil maridi indal ajazi, yaitu bagi orang yang sakit, yaitu indal ajizi, ketika badannya lemah, begitu ya. Maka ini wajib. Baik, satu persatu anak-anak, Bapak akan membahasnya. Jadi hukum meminta bantuan kepada manusia dalam rangka kita bersuci, karena salah satu syarat untuk diterimanya ibadah adalah bersuci. Nah, ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah hukumnya mubah. Mubah ini boleh, diperbolehkan. Yang kedua adalah wa khilaful aula. Wa khilaful aula itu di bawah mubah.
di atas makruh gitu ya, adalah menyelisihi keutamaan. Nah, jadi selagi ada keutamaan maka lebih baik ini ditinggalkan. Selagi kita bisa maka lebih baik diutamakan. Yang ketiga, makruhah, yaitu makruh. Nah, makruh itu adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan pun dia tidak berdosa. Begitu ya. Nah, kemudian yang keempat wajib. Yang disebut dengan wajib ini ya ini wajib dikerjakan. Nah, anak-anak, yang hukumnya isti'anat itu mubah, yaitu adalah meminta untuk mendekatkan air, yaitu takribul ma'i, meminta untuk didekatkan air. Contoh, ada seseorang untuk meminta ketika mau berwudu, tapi dia meminta pertolongan kepada santrinya atau anaknya, punten ngambilin air, kebetulan air wudunya pakai ada di wadah ember umpamanya ya. Dan kita meminta bantuan kepada anak atau siapa saja, kepada adik atau siapa saja untuk didekatkan air, maka ini hukumnya boleh. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah khilaful aula. Khilaful aula itu adalah ya tadi sudah dijelaskan adalah menyelisihi keutamaan. Jadi keutamaannya hilang, pahalanya hilang gitu ya. Nah, yaitu yang seperti apa? Yaitu wahia sabul ma'i ala nahwil mutawaddi, yaitu meminta bantuan kepada orang yang berwudu untuk dituangkan airnya. Contoh dituangkan di sini ya bisa ditolong misalkan kalian ingin berwudu tetapi susah berwudunya karena memakai atau airnya berada di dalam cere atau teko, yang mana itu harus dipegang oleh salah seorangnya. Tolong minta dituangkan. Nah, itu hukumnya adalah wa khilaful aula. Nah, selagi bisa mah ya sama sendiri saja begitu. Nah, dan dia dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, dan dia meminta pertolongan kepada yang sehat. Nah, itu hukumnya adalah khilaful aula. Maka lebih baik ditinggalkan itu supaya mendapatkan pahala. Karena kita itu ibadah itu harus memiliki perjuangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga hukumnya adalah makruh. Nah, makruh itu lebih baik ditinggalkan, sesuatu yang dibenci oleh Allah, tetapi kalaupun dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa. Nah, dan yang tadi juga yang hukumnya khilaful aula juga, jika dikerjakan tidak berdosa. Begitu. Tapi kalau ditinggalkan, nah yang namanya makruh itu adalah justru akan mendapatkan pahala. Seperti apa? Yaitu hiya lima yaghsilu a'dha'ahu, yaitu meminta pertolongan untuk membasuhi anggota wudunya. Kalau tadi yang khilaful aula meminta untuk dituangkan. Jadi minta dikucurkan gitu ya. Kalau yang ketiga itu hukumnya makruh itu tidak hanya dikucurkan tapi dibasuh, digosok gitu yang anggota wudunya. Maka ini hukumnya makruh, minta bantuan padahal dia sehat. Ya, meminta bantuan kepada orang yang sehat juga supaya membasuhi anggota wudunya. Minta bantuan untuk dibasuh anggota wudunya. Nah, maka ini adalah hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh, maka tidak boleh dilaksanakan kalau bisa. Nah, dan yang terakhir, meminta pertolongan untuk bersuci kepada orang lain, hukumnya adalah wajib, yaitu bagi siapa? Yaitu bagi lil maridi indal aji, itu bagi orang yang sakit ketika dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti dia stop, tidak berwudu, tidak sholat. Maka dia hukumnya wajib dalam keadaan seperti ini untuk meminta bantuan kepada yang sehat. Meminta supaya kita mau didekatkan airnya, mau dituangkan airnya, atau mau digosokkan juga nggak apa-apa. Nah, ini tidak berdosa. Bahkan hukumnya wajib.
Justru kalau tidak meminta bantuan, maka dia itu berdosa. Dan ini menjadi ladang pahala bagi orang yang membantunya. Bagi yang membantunya insya Allah akan dapat pahala. Ya, maka yang berwudunya pun dia akan tertunaikan kewajibannya. Oke, itu saja ya anak-anak yang bisa disampaikan bahwasanya isti'anat atau meminta bantuan kepada orang yang sehat dalam rangka untuk bersuci, berwudu, nah, maka hukumnya terbagi menjadi 4. 1 mubah, 2 khilaful aula, 3 makruh, 4 wajib. Ya. Mubah seperti apa? Nah, hukumnya itu mubah itu boleh. Mubah yaitu ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain untuk didekatkan air, hukumnya adalah mubah. Khilaful aula yaitu ketika kita meminta pertolongan untuk dituangkan airnya, minta dikucurkan lah gitu, maka adalah khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Yang ketiga hukumnya makruh. Bagaimana? Itu bagi orang yang meminta bantuan untuk membasuh anggota wudunya. Nah, ya, kemudian yang keempat, hukumnya adalah wajib, yaitu bagi orang yang sakit, ya, ketika tubuhnya lemah tidak bisa apa-apa, maka hukumnya adalah wajib meminta bantuan kepada manusia yang sehat, gitu ya. Sekian dulu anak-anak video dari Bapak. Nah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.